Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Sekarang al-maqalatul khamisatu wal arba'un, makalah 45. Al-khamisatu dulu, satuannya dulu disebut, baru buluhannya wal arba'un. Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Belum pernah buka. Kalau di situ halaman berapa? Buka dulu. Udah mau habis bab 33 sebelum sini. Sini halaman 24 itu. Ayat. Ada yang matannya yang dikurung. Ada ya. Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Annahu qala. Al-mahabbatu asasul ma'rifati. Al-mahabbatu asasul ma'rifati. Iya, al-mahabbatu itu mubtada, khobarnya asasu. Kemudian dimodofkan ke ma'rifati, ya. Asasul ma'rifati. Utawi iku mahabbah, utawi mahabbah iku asasul ma'rifah, gitu ya. Jadi kalau mubtada itu ditandai dengan utawi, ari kalau dalam bahasa Sunda ya. Wal iffatu alamatul yaqini. Wal iffatu alamatul yaqini. Wal iffatu alamatul yaqini. Wal iffatu alamatul yaqini. Ini sama susunan begini, susunan mubtada, khobar, jumlah ismiyah. Jadi wal iffatu itu mubtadanya, al khobarnya alamatul yaqini. Yang ketiga, wa ra'sul yaqini at-taqwa. Kalau digabung ya, wa ra'sul yaqini taqwa. Ya. Wa ra'sul yaqini taqwa. Wa ra'sul yaqini at-taqwa. Warasul yaqini at-taqwa. Waridha bitaqdirillah. Waridha bitaqdirillah. Bitaqdirillah. Oke ya. Anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya dia qala bersabda. Nah, setelah qala itu disebutnya itu maqulu qaulin. Posisinya itu maf'ul bih ya. Maqulu qaulin. Pokoknya setelah kata yaqulu, setelah kata qala, isi pembicaraan yang dikutipnya itu posisinya itu maf'ul bih. Tapi bukan harus nasab, fi mahali nasbin maf'ulun bih gitu ya. Al mahabbatu, mahabbah itu, nah ini saya bahasan sering membahas mahabbah ya. Al mahabbah itu kalau di dalam ibadah itu, mahabbah itu sudah masuk kepada ruhnya ibadah. Jadi ibadah itu ada suratul ibadah, bentuk ibadah itu mengikuti tuntunan acara, tata cara, upacara yang diatur secara rinci. Itu ilmunya ilmu fikih. Kalau berbicara bentuk ibadah itu wilayahnya ilmu fikih, dan sudah pasti banyak perbedaan. Itu namanya juga bagian luar dari agama itu fikih. Tapi kita harus masuk ke dalam bagian daleman dari ibadah itu, ikhlas misalnya, itu ruh ibadah, rohnya ibadah. Kemudian mahabbah. Kalau Al-Ghazali memposisikan al-mahabbah itu puncak dari pencapaian perjalanan manusia. Puncaknya itu mahabbah. Adapun makom setelah mahabbah katanya itu semuanya buah saja. Tapi puncaknya itu mahabbah. Jadi al-mahabbah maksudnya mahabbah fillahi ta'ala,
mahabbah di dalam karena Allah Ta'ala, wahya an ta'budahu. Jadi yang dimaksud mahabbah di sini adalah cinta kepada Allah Ta'ala, wahya an ta'budahu, yaitu engkau menyembahnya. Nah, mahabbah itu dasar ma'rifah, asasul ma'rifati. Nah, itu khobarnya ya, asasul ma'rifati. Jadi tidak boleh ditanwin kalau dimudofkan, asalnya kan asasun. Kalau dimudofkan dibuang tanwinnya, asasul ma'rifati. Dasar dari ma'rifah. Ma'rifah itu pengetahuan, mengenal Allah. Kalau Al-Ghazali di bukunya Minhajul Abidin itu berbicara tentang 7 tahapan perjalanan. Dia menyebut ilmu dan ibadah itu adalah jauharoni. Jauharoni itu 2 mutiara yang tidak bisa dipisah, ilmu dan ibadah itu. Tapi dia menyebut ibadah itu buah, sedangkan ilmu adalah asal. Karena ibadah tidak akan ada tanpa ada ilmu. Karena itu ilmu disebut asal. Wal ibadatu samratul ilmi. Ibadah itu di bab tentang akobah pertama, yaitu akobah ilmi. Itu di Minhajul Abidin ya. Maka di sini kalau ini sih ini Ibnu Hajar Al-Qasqalani ya, ini mah asasul ma'rifati, dasar dari ma'rifah mahabbah. Fa inna lisufiyati thalatha maratib. Sesungguhnya bagi supiah itu ya, para sufi itu ada 3 level marotib, itu 3 tingkatan. Pertama adalah syariatun. Ini dengerin aja ya, saya bukan ngajari tasawuf, bukan ini penjelasan ini. Yang di sini gitu. Syariatun. Jadi yang pertama syariah itu wahya indahum ibadatullah ta'ala. Yang dimaksud dengan syariah itu di dalamnya itu adalah ibadah kepada Allah Ta'ala, li'annaha al-maqsudah minasyariah allati hiya indal fuqaha. Itu kan udah saya sebut tadi ya. Sesungguhnya al-maqsudah minasyariah, yang dimaksud syariah, yang dituju dari syariah itu allati hiya indal fuqaha, yang menurut para fuqaha itu al-ahkamul lati bayyanahallahu ta'ala lana. Itu syariah menurut para fuqaha itu hukum-hukum allati bayyanahallahu, yang Allah telah jelaskan, yang Allah Ta'ala telah jelaskan lana kepada kita. Itu yang pertama ya, yang diperintahkan. Yang selama ini kita kaji selama ini itu syariah. Sebetulnya syariah secara ini syariah ya. Secara awal-awal dulu pengertian syariah itu seluruh isi kitab suci dan hadis itu syariah. Syariah. Awalnya itu syariah itu. Akidah itu sebetulnya syariah. Yang disebut syariah itu adalah apa-apa yang dikutip dari Alkitab, Al-Qur'an dan Sunnah, sebetulnya yang disebut syariah. Tapi ke sini kata syariah menjadi maknanya menciut menjadi hukum fikih. Itu penyempitan makna sebenarnya, penyempitan makna, tapi orang udah pada paham sih itu. Yang kedua, tariq wa tariqatun lana wa hiya qasadallahu ta'ala bil ilmi wal amal. Nah, yang kedua itu tariqatun lana. Secara harfiah tariqah itu jalan khusus ya. Sebetulnya syariah juga maknanya jalan. Syariah itu jalan yang lebar, yang jalan raya itu syariah. Thariqah, ada lagi suluk atau maslak, ada lagi manhaj, semuanya maknanya jalan. Ada syariah, ada thariqah, ada manhaj, ada maslak, ada sirat. Sebetulnya sirat juga maknanya jalan, semua itu makna jalan. Bahkan Islam juga mempunyai makna jalan, the way ya. Wa thariqatun lana, dan thariqah buat kita, wahia
qasadallah, Allah maksudkan bil ilmi wal amal. Tuh kalau thariqah itu sudah ilmu dan amal sekaligus. Amal. Wa ma'rifatun wahiyal ilm wahiyya al ilmu bibawatinil umuri wahiyya samratuha. Tuh sama juga ya dengan di Al-Ghazali ya. Dan ma'rifah. Ma'rifah itu dia adalah al ilmu bibawatinil umuri. Kalau ma'rifah itu sudah berbicara tentang bawatin. Bawatin itu bagian batiniah dari segala urusan. Dan itulah samratuha, buahnya sebetulnya. Ini memang kita gak boleh berhenti sih di syariah sih, di dunia fikih itu masih bisa berantem orang itu di dunia fikih itu. Harus masuk ke wilayah batinnya, bicara ikhlas, bicara tawadhu, tawakal, udah masuk ke wilayah. Jadi kalau menurut para sufiyah itu ya, ada syariah, ada thariqah, ada ma'rifah. Dengerin aja dulu, jangan diprotes dulu. Kalau di Muhammadiyah mah kan persis gak ada itu kayak gini-gini. Tapi ini tuh yang nulis itu Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensarah kitab Bukhari, nggak main-main ini. Dan Asy-Syafi'iyah dia yang sarahnya Imam Nawawi Al-Bantani. Tapi yang penting kita matanya itu Pak. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa sesungguhnya dia bersabda, al mahabbatu, mahabbah itu, cinta itu asasul ma'rifah, dasar dari ma'rifah, Ya, ma'rifah itu mengenal Allah lah secara harfiah begitu. Yang kedua wal iffatu. Nah, sekarang iffah itu menjaga diri, al imtina'u anis su'ali minal khalq. Iya, menahan diri itu iffat, menahan diri dari meminta kepada makhluk, atau dalam kalimat lain menahan diri dari berharap kepada makhluk. Jadi tidak boleh berharap kepada makhluk, itu pasti kecewa. Udah pasti kecewa karena dianya lemah atau kitanya yang lemah. Sebetulnya dia sudah memberikan yang terbaik buat kita, tapi persepsi kita terhadap dia salah, jadinya jelek juga ujung-ujungnya. Intinya jangan terlalu berharap kepada makhluk. Di sini imtina, menahan diri, anis su'al, dari meminta-minta, minal khalqi, pada makhluk. Emang berat sih, itu iffah namanya, iffah. Jadi menjaga diri. Tapi agak berat sih hidup itu. Misalkan saya nggak mau minjem dalam hidup itu, tapi kejadian juga minjem itu bisa juga. Misalnya begitu, nggak bisa menghindar. Aduh, iffah, menjaga diri, al-imtina anis su'al, itu iffah namanya, iffah. Menjaga kehormatan, iffah. Menjaga kehormatan, iffah. Yang itu yang kedua ya. Yang ketiga, iffah itu adalah alamatul yakin, bahkan cirinya orang yang yakin, cirinya keyakinan adalah iffah. Jadi cinta dasar dari ma'rifah. Jadi orang yang mempunyai mahabbah kepada Allah, orang yang punya mahabbah kepada Allah biasanya mahabbah kepada Rasul, mahabbah kepada, cinta juga kepada orang-orang sih di sekitarnya. Karena mencintai Rasul, mencintai keturunannya, mencintai duriatnya, kemudian mencintai orang-orang kaum du'afa segala macam, itu kan perintah Allah. Itu berat sih, konsekuensi mahabbah itu memang berat sih. Karena dari mahabbah itu kan maknanya ada berapa macam, ada 7 mahabbah artinya al-ulu, mahabbah al-hub, yang tinggi, pecinta itu menjunjung tinggi yang dicintainya. Mahabbah juga bermakna al-hifdzu, menjaga hubungan dengan yang dicintai. Mahabbah juga bermakna al-habbah, yaitu biji-biji kebaikan itu akan tumbuh. Mahabbah bermakna as-safa wal bayad,
Sofa itu bersih, tulus, bayad itu putih. Itu menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin. Yang sering saya sampaikan kan di kuliah subuh. Alamatul yakin wahwa yaitu i'tikad, keyakinan annallaha, bahwasanya Allah itu qadirun ala kulli syai'in wa razikun kulla hayawan. Jadi orang yang ifah, orang yang menjaga diri dari meminta-minta kepada manusia, kepada makhluk, menjaga diri berharap kepada makhluk itu ciri orang yang yakin. Orang yang yakin yaitu i'tiqadu annal, dia punya keyakinan bahwa Allah itu qadirun, mampu, sangat mampu ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, wa razikun, dan dialah pemberi rizki kulla hayawanin, kepada setiap makhluk hidup. Di sini maksudnya hayawan itu makhluk hidup ya. Ma'a i'tiqadi anna rizqa, bersama keyakinan bahwa rizki itu la yasilu ilaihi illa bisukillahi ta'ala ilaihi, dan meyakini bahwa rizki itu tidak dapat sampai, tidak dapat hasil, tidak akan hasil, tidak ada sampai ya. Yasila itu sampai dari wasola yasilu ya, wasola yasilu itu sampai. Ilahi, kepada kita, kepadanya, illa bisukillahi ta'ala, kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala, dengan kehendak Allah Ta'ala, tidak akan. Itu yang disebut dengan yakin, keyakinan bahwa rezeki itu tidak akan sampai kepada kita kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala. Itu yang kedua ya. Yang terakhir, yang ketiga. Jadi pertama tadi apa? Dasar mahabbah itu dasar ma'rifah. Mahabbah dasar ma'rifah. Yang kedua adalah ifah, itu alamatul yakin. Itu tanda orang yang yakin, itu ifah itu. Kalau masih berharap kepada orang itu gak ada keyakinan itu. Sampai kepada tingkat yakin itu. Ya. Apakah kita sudah ma'rifah, cirinya mahabbah, gitu maksudnya. Apakah kita termasuk orang yakin, cirinya punya ifah, mahabbah, ifah. Itu enak diceramahkan, susah dilaksanakan. Wa ra'sul yakin at-taqwa. Ra'sul yakin, secara harfiah rasul itu kepala ya. Ra'sul yakin, tapi di sini maksudnya pokok dari keyakinan adalah at-taqwa. Ya, pokok dari keyakinan adalah taqwa, aslul yakini, maksudnya adalah aslul yakini imtisalu amrillahi wajtinabun nawahi. Aslul yakin, asal yakin, pokok yakin itu adalah imtisalu amrillah. Imtisalu amrillah. Imtisalu itu menjalankan perintah Allah. Ini udah jadi bahasa di kita dari zaman kecil dulu. Takwa adalah meninggalkan segala yang dilarang, menjauhi yang dilarang dan menjalankan yang diperintahkan. Nah, ini dari sini sumbernya salah satu. Aslul yakin imtisalu amrillah wajtinabun nahyihi, dan menjauhi larangannya. Ini udah jadi anak-anak juga di buku PMP-nya, di buku zaman dulu itu. Takwa itu ini menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu takwa itu. Jadi Rasul yakin, pokok dari keyakinan itu takwa, yaitu adalah menjalankan segala yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang. Jadi yakin itu beda dengan percaya. Percaya. Kalau yakin itu sambil diikuti dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Percaya enggak sedekah itu besar pahalanya? Semua orang percaya. Tapi yang melakukan sedekah lah yang sampai kepada taraf yakin. Saya ngasih contoh dulu ya.
ada orang naik tambang, lewat ke sebelah situ. Setelah lewat, lalu ngomong yang tukang sirkus itu, saya bisa lewat sambil menggendong Anda. Percaya nggak? Percaya. Coba naik seorang. Belum tentu tuh. Tapi kalau ya udah saya naik. Nah kalau yang naik itu dia yakin bahwa dia bisa. Tapi kalau kita hanya percaya doang, tapi nggak berani naik digendong sama dia, itu baru percaya, nggak sampai yakin. Jadi yakin itu udah sampai kepada taraf menjalankan. Imtisalul amrillah wajtinabun nahyi. Bener nggak 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya? Percaya nggak? Orang gampang percaya. Tapi nggak dijalanin, nggak yakin, hanya percaya doang. Jadi yakin itu diikutin dengan pelaksanaan. Waridho bitakdirillah, dan ridho dengan takdir Allah. Ridho dengan takdir Allah. Yakin itu adalah takwa, dan ridho dengan takdir Allah. Itu yakin itu. Ridho dengan takdir Allah. Tidak mengeluh dengan takdir, terutama takdir buruk. Kalau dengan takdir baik mah gampang, ridho dengan takdir baik mah gampang. Semuanya gampang. Tapi yang maksudnya ridho dengan takdir buruk, kenapa? Kenapa saya susah? Kenapa saya ini kenapa? Ridho dengan takdir. Ridho dengan takdirillah. Wa huwa sururul qalbi bima qaddarahullahu ta'ala alaih minal murri wal halwi. Makanya permen dalam bahasa Arabnya halwah. Halwi itu sesuatu manis, yang manis-manis. Wa bima qadahu. Yang dimaksud dengan ridho dengan takdir Allah itu adalah sururul qalbi. Oh, bagaimana tuh? Senangnya hati. Oh, masih seneng. Ini sebetulnya pengertian mahabbah menurut Malik bin Dinar ya. Pernah kan ada 3 orang sufi ditanya tentang tanda kecintaan. Yang pertama siapa? Yang pertama Sufyan Tsauri ditanya, apa menurut Anda? Yang menanya adalah Rabi'ah Al-Adawiyah. Apa ciri orang yang mencintai Allah, yang pencinta sejati? Kata Sufyan Tsauri, kalau kita sudah sabar dengan hukuman dari Allah, maksudnya dengan ujian-ujian, sabar dengan ujian dari Allah, menerima. Nah ini yang ini ridho bitakdirillah, itu Sufyan Tsauri juga sama kayak gitu. Yang kedua yang ditanya Syakik Al-Balkhi yang mantan seorang pengusaha itu, ngikuti jalan sufi, ditanya apa ciri cinta sejati, apa jawabnya? Kalau dia merasa bersyukur terhadap ujian. Karena ujian itu semuanya baik. Kalau semuanya baik, kenapa ngeluh? Mestinya bersyukur. Nah ini sururul qalbi bima qaddarahullahu ta'ala. Perasaan hati yang senang. Sama dengan ajaban kan? Yang penting kita tahu dulu level yang tinggi itu kayak begitu. Kita belum apa-apanya gitu, maksudnya masih jauh tuh. Jadi supaya tidak merasa bangga dengan banyaknya ibadah itu, kita belum apa-apa. Sururul qalbi bima qadarahullahu ta'ala. Aduh, merasa senang dengan yang ditakdirkan Allah Ta'ala itu, baik atau buruk itu senang aja, karena datang dari Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ma asaba min musibatin fa bi idznillah. Semua yang menimpa kepada kita itu izin Allah. Wa ma asaba min musibatin biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Itu. Kemudian alaihi atasnya ya, ridho, senang dengan perasaan hati senang dengan yang ditakdirkan Allah kepadanya. Alaihi minal murur, min bayaniyah di sini berupa. Nah, kalau min bayaniyah itu bukan dari,
Terjemahnya itu bukan. Jadi min itu macam-macam, berupa jadi penjelasan dari apa sih yang contoh yang ditakdirkan Allah Ta'ala itu apa sih. Minal murri, murri itu pahit, minal dari kepahitan, mur pahitan, pahit. Lawannya halwa, wal halwi berarti manis, berupa yang pahit, wal halwi dan yang manis, wa bima dan berupa qadahu, berupa takdirnya, ketetapannya, berupa ketetapannya. Wah itu. Jadi sekali lagi ya, Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al mahabbatu, mahabbah itu asasul ma'rifah, dasar dari ma'rifah, dasar dari ma'rifah itu mengenal Allah ya. Kemudian wal ifah, dan ifah itu menjaga diri ya, menjaga diri dari meminta kepada orang. Alamatul yakin, itu ciri dari keyakinan. Warasul yakin, dan pokok dari keyakinan itu ada dua di sini, at-taqwa dan waridho bitakdirillah. Takwa dan ridho dengan takdir Allah. Itu dasar yakin, itu menjalankan segala perintah Allah dan ridho dengan ketentuan Allah yang buruk terutama. Kalau yang baik mah kan udah pasti ridho. Satu. Bisa ya. Yang kedua sekarang al-maqalatus sadisah wal arbaun. Maqalah yang ke-46. An Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu qala. Man ahabballahu ahabba man ahabbahullahu ta'ala. Ini banyak haba-haba di sini. Ayo. Man ahabballahu ahabba man ahabbahu ta'ala. Ini banyak cerita di contoh-contohnya di kisah Laila Majnun. Cerita ini tuh. Man ahabballah ahabba man ahabbahullahu ta'ala. Jadi man ahabballaha yang pertama ya, lohanya di mansub karena jadi maf'ul bi. Ahabballaha, ahabba man ahabbahullahu ta'ala. Ayo. Man ahabballaha ahabba man ahabbahullahu ta'ala. Kalau ahabba yang kedua, ahabba man, maf'ul bi-nya itu man. Jadi ini pimahali nasbin jadi maf'ul bi karena man itu termasuk kepada isim mausul ya. Kemudian waman ahabba man ahabbahullahu ta'ala ahabba ma ahabba fillahi ta'ala. Ini banyak ahabba, coba nanti seru juga nih. Man ahabbahullahu ta'ala ahabba ma ahabba fillahi ta'ala. Jadi boleh dicoret-coret aja pakai yang di fotokopi mah pakai baris ya. Kalau yang nggak ada barisannya kan banyak yang nggak ada barisnya. Supaya bisa. Sekarang waman ahabba ma ahabba fillahi ta'ala ahabba an la ya'rifahun nas. Waman ahabba ma ahabba fillahi ta'ala ahabba an la ta'rifahun nas. Allah ya'rifahun nasu. Allah ya'rifahun nas. Nasu ya. Ternyata dibaca nasu kenapa ya? An Sufyan ibni Uyainah, dari Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu qala, berkata, man ahabba, siapa ahabba, ahabballaha, siapa yang mencintai Allah ya. Ahabba fi'il dan fa'il, Allaha maf'ulun bi. Man ahabballah, siapa yang mencintai Allah, siapa yang mencintai Allah. Ini kan belum selesai ini fi'il syarat 17 syartiyah yang begini itu namanya. Jadi kalau ada man, kan kalau belum ada jawab syaratnya kan belum selesai ini kalimat nih. Man ahabballah, siapa yang mencintai Allah. Kan enggak selesai kalimatnya. Maka harus ada jawab syaratnya. Ini namanya
fi'il syaratnya. Jawab syaratnya, ahabba man ahabbahullahu ta'ala. Jadi maka, jadi meskipun tidak ada fa-nya, kita terjemahnya harus pakai maka ahabba, maka dia akan mencintai. Dia akan mencintai man, orang, ahabbahullahu ta'ala, yang mencintai Allah ta'ala. Bisa dipahami enggak? Siapa yang mencintai Allah, dia sudah pasti akan mencintai orang yang mencintai Allah. Yang mencintai Allah. Ahabbahu Allah Ta'ala. Man yang dicintai Allah ya. Man orang, ahabbahu yang cinta kepadanya, Allahu Allah gitu ya. Jadi akan mencintai orang yang dicintai Allah. Ada ini penjelasannya minal ulama'i wasolihin. Min di sini min bayaniyah, berupa yaitu. Terjemahnya bisa berupa atau bisa yaitu. Yaitu para ulama dan solihin. Sebetulnya kenapa nggak disebut nabi ya di sini ya? Kan ya nggak apa-apa, udah harus nggak usah disebut lagi lah nabi mah. Jadi itu man ahabballah, siapa yang mencintai Allah, ahabba pasti akan mencintai, man ahabbahullahu ta'ala akan mencintai orang yang dicintai Allah ta'ala. Allah Ta'ala, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada, solihin lah. Nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Di sini disebutnya para ulama, diantaranya wasolihin. Jadi memang ada semacam, apalagi di bab di Ihya Ulumuddin, bab tentang ilmu, saya sudah rangkum bab tentang ilmu itu, adab taklim, bagaimana sikap murid terhadap guru itu ada. Ya kita tidak semua ulama pasti dicintai Allah, kita nggak tahu apakah guru kita itu dicintai Allah atau tidak. Tapi kita harus husnudzon aja, karena kita tidak bisa mendeteksi ya. Maka di sini kasih contoh minal ulama wassolihin. Tapi Al-Ghazali yang paling banyak mengkritik ada ulama segala macam, Al-Ghazali itu paling getol. Yang kedua, waman ahabba, ini banyak ahabba. Waman dan siapa? Ahabba yang mencintai, man orang, ahabbahullah yang dicintai Allah Ta'ala. Siapa orang yang mencintai orang yang dicintai Allah Ta'ala, ahabba ma. Ini jawab syaratnya, ahabba ma, dia akan mencintai apapun. Ahabba fillah, akan mencintai apapun, ahabba fillah, yang mencintai karena Allah. Seperti minal a'mal as-salihat. Jadi yang pertama, orang mencintai Allah itu mesti mencintai orang yang dicintai Allah, atau orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah ya. Selanjutnya ada terusannya, orang yang mencintai Allah itu, orang yang mencintai Allah pasti akan mencintai apapun. Ahabba fillah, yang mencintai karena Allah, yaitu amal solehnya. Dia akan mencintai perbuatan-perbuatan orang yang dicintai itu gitu maksudnya. Misalnya kita mencintai Rasulullah, Rasulullah adalah orang yang paling kita cintai, yang paling Allah cintai, maka kita juga mencintai Rasulullah. Nah sekali yang kedua, mencintai apapun yang diperbuat oleh Rasulullah. Jadi ahabba ma, ahabba fillah ta'ala, ahabba fillah ta'ala, mencintai perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh kekasih. Sebetulnya ini itu lazim aja sih, lumrah. Ini contoh yang paling gampang, itu fans terhadap idolanya. Kalau orang mencintai idolanya, akan mencintai pula kelakuan-kelakuan si idola itu, bagaimana makannya, bagaimana pakaiannya, segala macam, sehingga kita ini dipengaruhi oleh sang idola itu. Kalau idola kita salah, hancurlah kita. Misalkan mencintai artis, udah gaya hidup kita jadi kayak artis itu. Enggak, kita itu di setel, dipengaruhi habis sama yang dicintai. Nah, kalau mencintai yang benar, misalkan mencintai Rasulullah, mencintai perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah, itu akan menjadi berpengaruh kepada kita. Kita akan berusaha mengikuti Rasulullah itu. Itu makanya jangan salah alamat
dalam mencintai itu. Mencintai. Tapi ini diteliti oleh seorang ahli sosiologi namanya Robert Killman, bahwa pengaruh itu ada bertahap-tahap. Kata Killman, orang berpengaruh karena takut. Itu namanya complain. Complain itu seperti pembantu sama majikannya. Dia patuh itu karena takut. Itu dasar yang paling bawah, yang paling elementary, takut ya. Patuh karena takut. Oke, yang lebih tinggi lagi patuh karena otoritas. Tadi katanya komplain, yang kedua karena otoritas. Misalnya pasien terhadap dokter. Patuhnya pasien kepada dokter itu karena dokter punya otoritas, atau mahasiswa kepada dosennya. Patuhnya itu karena dosen punya otoritas, atau kita patuhnya para insinyur kepada konsultan. Kata konsultan masih begini, ya ikut aja, nah, punya otoritas. Tapi kepatuhan yang paling puncak adalah kepatuhan karena cinta. Namanya identifikasi. Si pecinta ingin mengidentikan dengan yang dicintai. Itu kepatuhan yang tidak ada duanya itu. Seperti kepatuhan para sahabat kepada Rasulullah. Itu kepatuhan karena cinta, namanya identifikasi. Kita ingin mengidentikan dengan yang dicintai itu. Wah, paling tinggi itu. Dan itu tidak bisa kecuali kalau bukan dengan cinta itu. Karena cinta. Jadi hubungan yang paling tinggi antara siapapun dengan seseorang itu cinta. Kepatuhan yang paling tinggi itu karena cinta. Jadi orang yang tidak punya cinta tidak akan patuh-patuh bener kepada agama itu sih. Kepada Nabi kalau nggak ada cinta nggak bakalan cinta. Man ahabba, siapa yang mencintai, ahabba fillah, yang orang mencintai karena Allah Ta'ala, ahabba, dia akan mencintai an la ya'rifan nas. Gimana? Allah ya'rifahun nas. Allah ya'rifahun nas. Jadi man ahabba, siapa yang mencintai, apa-apa, ahabba fillah, yang dicintai karena Allah, atau yang orang mencintai karena Allah Ta'ala, ahabba, dia akan mencintai an la ya'rifahu an-nas. Apa itu an la? Yento Perbuatannya tidak diketahui orang lain. an la ya'rifahu an-nas. Itu. Iya benar. Dia suka sekali An, bahwa la ya'rifahu, dia tidak mau diketahui perbuatannya an-nas oleh orang. Waduh. Apa kira-kira itu namanya? Ya, Man ahabba, siapa yang mencintai, ma ahabba, apa-apa yang dia mencintai fillah karena Allah Ta'ala, ahabba, dia akan lebih suka. Di sini dia akan suka an, bahwa la ya'rifahu, tidak ada orang yang mengetahuinya. kayak tahajud kan nggak mungkin. Ntar saya tahajud itu. An-nasu, manusia. Jadi kalau orang udah levelnya karena cinta, itu ibadah itu nggak mau diketahui orang. Itu bahasa kitanya. Ada penjelasannya ya. Bal yastagilu, bahkan dia istagilu itu tersibukan itu ketungkul. Orang Jawa menyebut itu ketungkul. Bal yastagilu, dia ketungkul, dia terfokuskan, dia tersibukkan al-a'mali fil kholwah, beramal dalam keadaan sendiri. Kholwah itu sendirian. Jadi kalau udah level cinta, ibadah itu lebih suka sendiri sebenarnya, bukan rame-rame, kecuali berjamaah itu lainnya. Wa naqala al-Asqalani Ibnu Hajar menukil anna mahabbatullah qisman, sesungguhnya mencintai Allah itu ada dua bagian. Fardun, yang pertama yang fardu, wahya al-ba'isatu ala imtisali awamirillah wa jinabi nawahi. Jadi kecintaan yang level pertama, yang dasar itu menjalankan yang fardu, ya. Itu termasuk kecintaan kepada Allah, itu berdasarkan hadis sahih sebetulnya. Wahya al-ba'isah, kan ada hadis sahih ya. Orang mencintai Allah itu yang pertama menjalankan ibadah yang wajib dulu tuh. Ini dinukil ya. Yang fardu itu mencintai Allah secara fardu itu, iya, yang mendorong dia, al-ba'isah itu mendorong, yang membangkitkan dia
ala imtisali awamirillah, untuk menjalankan perintah-perintah Allah, wa jinabi nawahi, menjauhi larangan-larangannya, waridha bima biqadarihi, dan ridho dengan takdirnya, wa nadbu, dan yang sunnah wahya, yang kedua tadi an fardun kan, yang kedua nadbun, nadbun wahya an yuwadhiba ala nawafil. Yuwadhiba itu membiasakan, dia membiasakan atau melatih ala nawafil, menjalankan ibadah-ibadah nafilah, wa yajtanibus syahwat subhat, menjauhi subhat. Itu sadiq ya. Sampai sini aja. Belum selesai ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.